Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa innallaha yab'atsu man fil qubur. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, para penjamu bulan suci Ramadan yang kami muliakan. Pertama-tama alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tidak ada ungkapan yang paling tepat sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ungkapan alhamdulillah. Waktu yang ditunggu-tunggu, waktu yang kita nanti-nantikan, waktu yang selalu kita berdoa beberapa bulan sebelumnya. Ya Allah, karuniakan hamba bulan suci Ramadan. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita sudah tengah berada di dalamnya. Semoga kita mampu menjaga suasana hati untuk senantiasa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, untuk mendekatkan diri bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan perjalanan kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim senantiasa pula tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus untuk kita semuanya jadikan contoh dan teladan. Semoga salawat dan taslim senantiasa tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang bersungguh-sungguh dan setia mengikuti dan menjadikannya sebagai suri teladan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya berdiri di tempat ini diamanahkan untuk mengangkat satu topik, yaitu permasalahan terkait dengan iman terhadap hari akhirat. Angkat ngomong garo ya sang asuri mundri. Ya, tanya toga bicara paraganda, tanya toga bicara mapa tahu-tahu, mapa bita-bitau. Itulah yang akan kita bahas, ma'asyiral muslimin. Untuk bisa mengetahui betapa pentingnya keyakinan kita terhadap akhirat, saya ingin mengawali dengan sebuah kisah diceritakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang hidup pada zaman Nabi. Dia mengaku beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah. Namanya adalah Ubayyah bin Khalaf. Pernah Ubayyah bin Khalaf bermaksud menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum sampai di rumah Rasulullah, dia sengaja mencari kuburan tua sampai kiburu. Kemudian dia gali kuburan itu. Dia kemudian ambil tulang belulang
orang yang sudah begitu lama dikuburkan. Dia ambil ma'asyiral muslimin salah satu tulang daripada mayat ini dan dia bawa menghadap kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menghancurkan tulang belulang tersebut sampai menjadi debu. Bahkan kurang ajarnya ini orang, dia tiupkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, az'amtum anna Allah yab'atsu hadza ba'da ma rama wa bala. Wahai Muhammad, apakah engkau masih percaya bahwa Allah akan mengembalikan tulang belulang ini? Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan setelah tulang belulangnya menjadi debu berterbangan di bawah angin. Mana semoga nulle po Allah taala palisi ya gagayi mancaji macabu ni mancaji awu berterbangan di bawah angin. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naam. Iya, Allah akan membangkitkannya dan Allah akan mematikan Anda, kemudian membangkitkan Anda dan memasukkan Anda di dalam neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud daripada hadis ini ma'asyiral muslimin? Bahwa orang yang tidak percaya akan adanya hari akhirat, angka yang sangat sopamala, ada yang namanya hari pembalasan dan hari perhitungan. Walaupun dia beriman kepada Allah, melaksanakan seluruh kewajiban-kewajibannya, akan tetapi dia masih punya keraguan tentang akhirat. Apa kata Rasulullah? Anta finnar, tempat kamu itu adalah di neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah. Qul i wa rabbi, bersumpahlah wahai Muhammad tentang hari kiamat, tentang hari akhirat dan tahapan-tahapan yang akan dilaluinya. Bersumpahlah, i wa rabbi, demi Tuhanku, latuba'atsunna thumma latunabbaunna bima amiltum. Kita semua ini ma'asyiral muslimin pasti akan dibangkitkan kembali. Thumma latunabbaunna bima amiltum, kemudian kalian akan diberitahukan tentang apa-apa yang pernah kita perbuat di dunia ini. Fadzalika 'alallahi yasir, dan itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada akhirat, beriman tentang adanya hari pembalasan, beriman tentang hari kemudian adalah merupakan asas di dalam agama ini. Barang siapa yang ada keraguan di dalamnya, ma'asyiral muslimin, maka keimanannya terhadap Allah, keimanannya terhadap kitab-kitab Allah, keimanannya terhadap malaikat, keimanannya terhadap rasul-rasul Allah, maka itu ma'asyiral muslimin akan batal dengan sendirinya. Annang agaga perlu dijagai, yang merupakan dasar pijakan dan asas kita di dalam beragama ma'asyiral muslimin. Dalam hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Jibril datang bertanya tentang pokok-pokok ajaran Islam, dia bertanya tentang Islam, apa itu Islam? Dia bertanya tentang ihsan, apa itu ihsan? Dan dia bertanya tentang iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-imanu an tu'mina billahi pakanjaki pahatta tepat dari Allah Ta'ala wa malaikatihi, bahwa di samping kiri kanan kita Bapak Ibu sekalian selalu ada malaikat yang siap mencatat apapun yang kita ucapkan dan apapun yang kita lakukan, serta malaikat-malaikat yang jumlahnya jauh lebih banyak dibanding dengan manusia, wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, berada di urutan kelima ma'asyiral muslimin. Beriman kepada akhirat, beriman terhadap akhirat ma'asyiral muslimin. Kita dituntut untuk percaya dan meyakini tentang adanya satu kampung yang akan kita datangi,
sementara kita tidak pernah datang ke tempat tersebut. Ini yang menjadikan iman itu berat. Kalau beriman kepada Al-Quran, setiap hari kita membacanya dan selalu ada bukti bahwa ini adalah perkataan Allah. Ketika kita dituntut untuk beriman kepada Rasul-Rasulnya, kita semua mengetahui Rasulullah Muhammad SAW. Akan tetapi ketika kita dituntut untuk beriman akan hari kemudian dipegang atau boleh, negeri ini adalah negeri yang sangat asing. Kita belum pernah ke kuburan, masuk dalam kubur dalam status sebagai mayat. Kita belum pernah ma'asyiral muslimin ke alam barzah. Kita belum pernah mengalami al-bi'tsah, bagaimana kita dibangkitkan. Di mana nang kanerita ya kampung ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai rukun. Kita dituntut untuk meyakini dan mempercayai. Kita semua akan kembali ke sana ma'asyiral muslimin di negeri yang sangat asing. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di mana yang berharta hartanya tidak lagi berguna ma'asyiral muslimin. Anak-anak tidak lagi bisa membantu bapak-bapak dan ibu sekalian. Illa man atallaha biqalbin salim. Akan tetapi siapapun yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka datang membawa hatinya. Dan bulan suci Ramadan ini adalah tempat terbaik ma'asyiral muslimin untuk memperbaiki, untuk menyiapkan bekal sebaik-baiknya, al-istidadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan pernah menangis Bapak Ibu sekalian ketika melihat satu kuburan. Dia menangis ketika ditanya oleh para sahabat, "Wahai Utsman, ketika Al-Quran berbicara tentang surga dan neraka, kamu tidak menangis. Tapi kenapa engkau menangis ketika kau melihat kubur?" Apa kata Utsman bin Affan? "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya mendengar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru awwalu manazilin min manazilil akhirah." Kubur kehidupan alam kubur yang pasti semua kita akan masuk ke dalamnya. Kata Utsman bin Affan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan bahwa kehidupan alam kubur adalah awwalu manzilin min manazilil akhirah. Dia adalah merupakan pintu gerbang pertama yang akan kita lewati semuanya. Ya, faman naja minhu, barang siapa yang selamat nanti di kubur, fama ba'dahu aisar, maka semua tahapan akhirat berikutnya akan semakin mudah. Nigi salama aku ilala matuki buru'e magampamana manidapina. Faman lam yanjaminhu, barang siapa yang tidak selamat di alam kubur ma'asyiral muslimin, fama ba'dahu asyaddun, maka yakinlah tahapan-tahapan berikutnya semua yang kita ikuti Bapak Ibu sekalian akan semakin sulit. Ma'asyiral muslimin, mari kita isi bulan suci Ramadan ini dengan kalimat iman. Mari kita mengisi waktu yang masih tersisa dan makin sedikit ma'asyiral muslimin dengan keimanan. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan penuh sanjungan. Allah memanggil kita ma'asyiral muslimin dengan apa yang paling berharga di dalam diri kita, itu adalah keimanan. Allah menyanjung kita dengan yang paling berharga yang kita miliki. Berbeda kalau manusia saling menyanjung. Makanja kidi, makanja tapata, pede malolo ki irita, magaratta ki, makanja onrota, na puji mana kita we. Tapi Allah menyanjung kita ma'asyiral muslimin, apa yang paling berharga di dalam diri kita yaitu keimanan. Wahai hamba-hambaku yang beriman, dan inilah seindah-indah sanjungan dari yang maha penyanjung, Al-Hamid, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha penyanjung, menyanjung kita semuanya di bulan suci Ramadan ini, mengajak kita untuk memperbaiki salah satu rukun Islam, yaitu memaksimalkan diri di dalam bulan suci Ramadan, melaksanakan puasa la'allakum tattaqun, hingga akhirnya kelak kita menjadi bertakwa, karena akhirat yang Allah siapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimin dan muslimat, Bapak Ibu sekalian, kalau kita membuka Al-Quran,
Itu pasti kita menemukan di dalam Al-Quran, ma'asyiral muslimin. Hampir setiap lembaran Al-Quran kita selalu menemukan ayat-ayat yang berbicara tentang akhirat, kehidupan kita setelah kehidupan dunia ini. Di dalam suratul Baqarah sendiri, di dalam suratul Fatihah, setiap saatnya kita membaca Maliki Yaumiddin. Hampir setiap lembaran Al-Quran kita temukan ayat-ayat yang menginformasikan, yang berbicara tentang kehidupan akhirat. Di dalam Al-Fatihah setiap saatnya, setiap rakaatnya kita baca minimal 17 kali dalam satu hari. Maliki Yaumiddin, Tuhan penguasa hari pembalasan, Tuhan penguasa hari perhitungan. Kenapa demikian, ma'asyiral muslimin? Allah ingin kepada kita seluruh hambanya untuk tidak lengah dengan kehidupan dunia. Allah menginginkan kepada kita semua untuk senantiasa mengingat kehidupan akhirat. Akhirat adalah hari yang terakhir, di mana tidak ada lagi hari setelah itu. Tidak ada lagi pergantian siang dan malam. Itu adalah hari akhir, hari terakhir, tidak ada hari setelahnya. Yang ada adalah kebahagiaan yang tiada akhir, ataukah kesulitan dan kebinasaan yang tiada ujungnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang berbicara tentang akhirat, bahkan kita sangat sering menemukan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabiullah SAW, Allah menyandingkan antara iman kepadanya dan iman kepada akhirat. Sering sekali kita temukan di dalam Al-Quran ayat-ayat yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Demikian juga di dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Keimanan kita kepada Allah, sering sekali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyandingkan keimanan ini dengan keimanan kepada Allah. Padahal keimanan itu ada 6. Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada nabi, beriman kepada rasul, beriman kepada akhirat, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Akan tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala hanya menyandingkan keimanan kepadanya dan iman kepada akhirat? Ini menunjukkan, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu sekalian, bahwa orang yang tidak percaya kepada akhirat sama artinya tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir, para kufar, mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak beriman kepada akhirat. Dikatakanlah bagi mereka adalah kufar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kalau kita betul sudah yakin sepenuhnya bahwa akhirat itu adalah waqiah, akhirat itu adalah suatu kenyataan yang pasti kita akan lewati bersama, maka Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dia mengatakan, iya ku matapa mukong ke akhirat aja mu pak bilik-biling ya lemu muing kalinga gaite bana dia mula masigi tapak bilik-biling alitat. Jangan tipu diri, ma'asyiral muslimin, menangguh-nangguhkan, menunda-nunda ataukah lalai di dalam kehidupan dunia ini. Apapun yang kita kejar di dalam kehidupan dunia ini, Allah katakan, wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur. Yang kalian kejar itu adalah mata, memang adalah kesenangan, akan tetapi jangan sampai kesenangan itu membuat kita terpedaya, jangan sampai kesenangan itu membuat kita tertipu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, ya, kalau betul kita yakin bahwa setelah hidup ini masih ada kehidupan yang lebih panjang. Orang-orang yang beriman, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya melihat kehidupan ini yang singkat ini, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Itu sangat singkat jika dibandingkan dengan kehidupan
yang akan kita jalani selanjutnya, ma'asyiral muslimin. Ij'alul hamma hamma wahida, hammal akhirah, hammal wuqufi baina yadai. Kalau kita meyakini akan adanya akhirat, maka Bapak Ibu sekalian pesannya adalah ij'alil hamma hamma wahida, jadikan urusan terbesarmu di dalam kehidupan dunia ini adalah urusan akhirat yang paling besar. Dunia ini kecil, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Dunia ini sangat singkat. Ij'alil hamma hamma wahida, jadikan urusan terbesarmu adalah kehidupan akhirat. Hammal akhirah, hammal wuqufi baina yadai, jadikan urusan terbesarmu apa yang sudah kita lakukan untuk kita hadapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsun, hendaklah setiap manusia, hendaklah setiap jiwa merenungkan apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dipersiapkan untuk akhiratnya. Ayat-ayat di dalam Al-Quran yang senada dengan kalimat ini, bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang barusan kita dengar, Allah Subhanahu wa taala ya menggunakan kalimat gada. Gada itu adalah besok. Besok. Tidak jauh akhirat Bapak Ibu sekalian. Hanya syaitanlah yang selalu Bapak Ibu sekalian menutup mata hati kita ini bahwa seakan-akan akhirat itu adalah jauh. Allah katakan itu besok. Ya, bukan lusa, ma'asyiral muslimin. Apa maksudnya besok? Sesuatu yang datangnya pasti, sesuatu yang datangnya pasti di dalam kehidupan ini, ma'asyiral muslimin, yang paling dekat adalah yang akan datang, yang datangnya pasti. Apa yang paling pasti di dalam kehidupan kita? Satu yang paling pasti di dalam kehidupan kita adalah kematian. Maka Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligadin. Hendaklah setiap jiwa manusia mengingat-ingat apa yang sudah dipersiapkan untuk hari kematiannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita semua menyadari bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sesaat dan kita akan mengalami kehidupan yang jauh lebih panjang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita sekalian, kafa bil mauti wa'idha. Dega kacau itu kepada dina pikir-pikir kialeta. Ajar na tahu tata aja pengajar ki. Namo ma pengajaman nate kutana idi me mainga deta mainga. Kutana idi me lopin realita deta pindra. Sebaik-baik Bapak Ibu sekalian yang dijadikan sebagai bahan renungan di dalam kehidupan dunia ini adalah bagaimana kita banyak mengingat akhirat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita sebaik-baik di antara kita adalah yang paling sering mengingat akhirat. Yang paling sering mengingat apa setelah kematian Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Sekarang alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita masih berada di suasana bulan suci Ramadan ini. Inilah tempatnya Bapak Ibu sekalian. Ya bagi al khair, abashir. Wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, pemburu-pemburu kebaikan, bergembiralah di bulan ini. Kebaikan yang kita lakukan di luar bulan suci Ramadan tidak sama pahalanya di dalam bulan suci Ramadan. Wa ya bagi asyar aqsir, wahai mereka yang gemar melakukan kemaksiatan, hentikan itu. Apa maksudnya Bapak-bapak dan Ibu sekalian? Maksudnya agar supaya setiap kegiatan yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan yang merupakan tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun. Orang berbicara masalah akhirat, Allah dengan sangat tegas mengatakan akhirat hanya milik orang-orang yang bertakwa. Akhirat hanya tempat orang-orang yang bertakwa. Surga hanya tempat orang-orang yang bertakwa.
innalakum an tahyau fiha fala tamutu abada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masuklah ke dalamnya, ke dalam surga, kamu tidak akan pernah mati lagi. Innalakum an tashibu fiha fala tahramu abada. Masuklah ke dalamnya, kamu tidak akan pernah tua lagi, kamu selalu muda, umur kita semua sebaya. Innalakum an tasihhu fiha, kamu akan sehat terus di dalamnya, tidak pernah sakit lagi. Ini yang semua kita takutkan di dunia ini. Kalau kita ingin menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, usia yang tidak akan pernah tua, kita akan selalu sehat, dan kita senantiasa mendapatkan kenikmatan, itu hanya tempatnya di surga, bukan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, dunia ini menyuguhkan hal-hal yang kadang menyenangkan, apa yang kita inginkan, akan tetapi terkadang pula kita dibuat kecewa dunia ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kehidupan yang menipu. Banyak orang yang kadang kecewa di dunia ini, ma'asyiral muslimin, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Akan tetapi semua yang kita harapkan, yang kita inginkan, kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan di dunia ini Bapak Ibu sekalian, itu hanya adanya di akhirat. Kalau kita menginginkan kehidupan yang bahagia, mari kita isi kehidupan kita ini, ma'asyiral muslimin, kita hidup di atas ketaatan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, membekali diri kita dengan takwa. Takwa, takwa, takwa. Ini yang selalu berulang-ulang. Guru-guru kita, para ustaz kita, para mubalik di dalam bulan suci Ramadan, dia kembali mengulang-ulang dan mengulangi tanpa bosan-bosannya. Apa yang diceramahkan pada Ramadan sebelumnya itu pula yang diputar kembali. La'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, agar kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan bulan suci Ramadan ini kecuali dalam predikat takwa. Tidak meninggalkan bulan suci Ramadan ini terkecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Ada yang mendefinisikan takwa adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ini adalah makna lahiriah, akan tetapi makna zahiriyah, makna sesungguhnya yang dimaksud dengan takwa adalah mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Mengutamakan Allah, bukan cuma melaksanakan perintah. Ada orang yang melaksanakan perintah, ma'asyiral muslimin, alih-alih mendapatkan pahala dan keselamatan, tapi justru yang dia dapatkan Bapak Ibu sekalian adalah dosa dan kecelakaan. Kecelakaan ini masam panjang. Fawailul lil musallin, dia salat tapi dia kecelakaan, dia tidak mendapatkan pahala. Kenapa demikian? Dia tidak mengutamakan, tidak mendahulukan Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita mengutamakannya daripada diri sendiri. Berat itu takwa, Pak. Kita mesti utamakan Allah daripada diri sendiri. Kita mesti utamakan Allah daripada harta kita. Kita mesti utamakan Allah daripada tugas kita. Bani tahu tali rapa moki, tali yang kamu ke 10 pentingnya gagaye. Nanti solatnya. Apakah itu artinya kita mengutamakan Allah Subhanahu wa taala? Jadi mengutamakan Allah itu, takwa itu adalah mendahulukan, mengutamakan Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Di bulan suci Ramadan ini, itulah yang Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan puasa. Kita mengutamakan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita butuhkan. Makan dan minum, lapar dan dahaga. Kita sangat membutuhkan makan dan minum, akan tetapi kita tinggalkan itu. Padahal kita tahu lapar, kita tahu makan dan minum adalah kebutuhan vital. Ya kodeta mandre, mati kinagangkan. Akan tetapi saya tidak makan, saya tidak minum, saya korbankan kebutuhan saya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ma'asyiral muslimin, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini, segala kenikmatan yang ada di dalamnya
ma'asyiral muslimin, itu tidaklah menjadi jaminan bahwa kita akan selamat di akhirat. Ya yauma la yanfa'u malun wala banun. Ternyata harta yang kita kejar sama sekali tidak bisa membantu di akhirat. Anak-anak kita, keluarga kita, bapak-bapak dan ibu sekalian, Allah pun katakan yauma la yanfa'u malun, hartamu, anak keturunanmu, keluargamu tidak mampu membantu kalian nanti di akhirat, illa man atallah, kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim. Hati yang salim adalah hati yang dipenuhi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah subuh yang singkat sederhana ini Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik semuanya untuk bisa menunaikan segala aktivitas Ramadan kita di bulan suci Ramadan ini, hingga kita semua insya Allah keluar dari Ramadan ini dengan hamba yang diampuni dosa-dosanya dan mendapatkan predikat al-muttaqin yang merupakan modal utama untuk kesenangan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ansurna alal qaumil kafirin. Allahumma tub alaina linatub, Allahumma tub alaina linatub, Allahumma ya wasilal munqati'ina silna ilaik, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi ghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.